Oke, balik lagi sama gue di sini. Gue bakalan lanjutin series SNBT 2026 gitu ya, season 6 gitu. Dan masih di kemampuan penalaran umum gitu ya. Jadi langsung saja kita ke part 5 kali ini gitu ya kan, langsung ke soal nomor 21 gitu. Jadi hara tuh Zed. Nah, di soal nomor 21 ini kita sudah masuk ke bagian kuantitatifnya di KPU kayak gitu ya. Banyak orang juga sudah menyebutkan bahwa ini adalah kemampuan penalaran kuantitatif gitu ya. Padahal ya KPU bagian kuantitatif gitu ya. Nggak usah pusing-pusing karena ini masih KPU ya. Penalarannya tuh dikit banget dan itu cuman pengetahuan umum biasa gitu ya. Sekali lagi tekankan pada diri Anda setiap Anda mau memulai tryout, mau memulai uji coba, mau memulai tes aslinya, kalian tanamkan bahwa kepada diri Anda bahwa kalian bisa melakukan itu semua pasti akan berlalu dan itu mudah. Tapi jangan jumawa gitu. Intinya ini mudah gitu. Ya, masukkan dulu ke otak kalian ini mudah, ini bisa gitu. Gua pasti bisa, tapi jangan jumawa gitu. Jangan yang tiba-tiba ini gampang nih, tiba-tiba nggak bisa ya, mampus. 21. Pada setiap pembelian mobil mewah, pembeli akan dikenakan PPNBM sebesar 25% dari harga jual mobil tersebut. Selain itu, transaksi jual beli ini juga dikenakan PPN 12% dari harga jual setelah pajak gitu. Berikut ini adalah harga jual dari beberapa jenis mobil mewah. Jadi gini, pajak pembelian 25% itu ditambahkan terlebih dahulu, baru dari situ diambil 12%-nya gitu ya. Bagaimana? Begini. Rumusnya adalah kita pakai harga mobil tuh, harga mobil gini ya. Harga mobil itu dikalikan dengan 1 plus 25%. Nah, setelah ini dilakukan perhitungan mencapai harga mobil setelah pajak gitu kan. Ya kan nih harga jual nih. Harga jual setelah pajak gitu, ini baru ditambahkan 12%. PPN itu ibaratnya itu kan semua dapat PPN gitu ya, nggak semua dapat PPNBM gitu. Jadi PPNBM itu biasanya include dengan harga mobil yang terpasang, biasanya kayak gitu. Biasanya include di situ PPNBM. Baru PPN-nya itu ditulis, biasanya ditulis sendiri gitu ya. Ya namanya orang dagang, gitu kan? Seperti itu. Nah, pertanyaannya itu apa? Manakah harga jual setelah pajaknya mencapai 1 miliar? Nah, gue gak bakalan ngitung satu-satu karena gue udah hitung gitu ya. Biar videonya juga cepat, kalian bisa coba dan cocokkan jawaban kalian dengan gue gitu. Pada intinya kita nyari apa? Yang lebih dari 1 miliar. Ya kan? Harga jual tuh 500 juta tuh pertama. Kedapatan gue kasih contoh 500 aja deh. Kedapatan bunga 25%, ibaratnya bunga pembelian gitu ya. 25% berarti 500.000 bagi 4 dah. Ya kan? 500.000 bagi 4 tuh berapa ya? 125. Iya benar, 125. Nah, 125 ini ditambahkan nih 500 gitu. Jadinya 625. Ini dari PPNBM-nya. Jadi 625 juta gitu ya dari 500. Nah, 625 juta ini ditambahkan 12% gitu. Nah, 12% dari 625 ini adalah 75. Ini PPN-nya nih. 75 juta. Mahal banget. Nah, 625 tambah 75. Berapa totalnya jadinya? 800. Total ini jadi 800 juta dari 500. Kebayang nggak? Ini kira-kira di negara mana gitu ya? 800 juta dari 500 juta. Jadi gue pernah dengar gitu ya, bisnis sepeda listrik itu kan banyak ya gitu ya. Karena ngambilnya juga di Cina juga gitu. Sepeda pengetahuan gue, harganya itu murah banget. Dari yang kalian beli, gue juga beli lagi. Dari yang kalian beli itu harganya bahkan 1/4 gitu loh harga belinya. Tapi kan sampai sini melebar sebegitu banyaknya. Ya sudahlah ya. Nah, yang 600 itu adalah 840. 700, 980. Nah, otomatis nih
750, lebih dari 50 juta. Ini lebih dari 1 miliar. Ini juga lebih dari 1 miliar. Lebih dari 1 miliar kok begini. Ya, begini. Jadi yang mana? Yang lebih dari 1 miliar ini. Bener banget gitu ya. Perhitungannya nih yang agak tricky. Tinggal kalian jadikan aja. Harga dikali dengan 1,25 terus dikalikan lagi dengan 1,12 gitu ya. Itu tricky banget untuk ngitungnya ya. Selamat berjuang. Nomor 22. Nah, nomor 22 kita kembali lagi dengan membaca tabel dengan adanya persentase di sana. Kita cari yang apa nih di sini? Tertinggi. Oke, nilai tertinggi. Bobot tertinggi. Seperti biasa kita cari bobot tertinggi yaitu 40%. Di yang bagian pengetahuan gitu ya. 40% yang tertinggi ada 2 nih. Kenapa gue pilih 2 di sini? Karena yang ini seimbang nih. Kelihatannya seimbang nih. Ya kan, kelihatannya seimbang. Kira-kira dengan persentase ini sama dengan 30%, mana yang paling tinggi? Kita coba 3 di sini adalah 1,2 persentase 40%-nya, yang ini 1,6, yang ini 2, 1,2, ini 1,2. Nah, ini tinggal kita totalkan saja. Ini 9 ditambah begini aja biasa. 8, 7, ini 5 tambah 3, 8, ini 8. Ini sudah kita buang nih, yang ini. Sudah kita buang nih. Udah nggak masuk ini. Nah, kira-kira ini sama-sama 30%. Ini sama-sama 30%. Mana yang lebih tinggi? 30%-nya ini 2,4, yang ini 2,1 ya kan? Kita lihat ini. Terus berarti yang mana yang paling tinggi? LP. Masih LP ya ternyata ya. Tapi kalian coba cek di sini, mungkin gua salah hitung. Ya, kalian coba cek. Karena di sini 1,6 dan 2 ini mepet banget dan ini 87. Begitu ya. Oke. Ini totalnya jadi 4, yang ini 4,1. Ini sih. Itu yang bikin kalian harus ngitung 2 kali. Gitu ya, karena kemepetan 0,1-nya. Lanjut. Di sini ada kenaikan PPh menjadi 12% akan berimbas pada harga makanan di restoran. Selain itu, konsumen juga harus membayar biaya layanan jika melakukan proses makan di tempat. Biaya layanan itu adalah 10% dari harga makanan. Oke. Berikut ini adalah harga makanan dari 5 pesanan dining di restoran X yang mencapai lebih dari 200.000. Ya, perhitungannya sama dengan yang tadi. Harga makanan, ini harga makanan. Ini dikalikan 1,12 lalu dikalikan dengan 1,1. Begitu ya. Nah, diperoleh di sini gue langsung tuliskan 183, 195,2. Ya, kalian coba hitung sendiri apakah benar perhitungan gua ini atau ada miss perhitungan. Gitu. Jadi yang lebih dari 200.000. T3, T4, T5. Nggak cocok nih di kantong gua nih. Oke. Nomor 24. Nah, nomor 24 ini adalah soal yang paling gue sukain. Kenapa? Kita tinggal lihat aja. Laba tertinggi. Beban operasional itu adalah modal dan pendapatan adalah hasilnya. Yang tertinggi berarti 2023 udah. Kita lihat ini jaraknya paling tinggi ini kan. Keuntungan dan kerugian itu jelas berbeda. Pendapatan itu adalah yang diperoleh, sedangkan di sini sudah dikatakan laba. Berarti kalau laba itu pendapatan lebih dari modal. Tuh ya. Nomor 25, diagram berikut menunjukkan data. Dibaca lagi. Kapan penerbit X mengalami kerugian terbesar? Nah, kerugian terbesarnya itu adalah yang kelima ini ya. Kita lihat jaraknya saja gitu ya, jaraknya saja. Mana nih yang paling tinggi dari jumlah produksi ke jumlah penjualan. Nah, ini batang yang ini kita nggak tahu ini apa gitu ya. Kita nggak tahu itu apa. Di sini juga nggak ada batang itunya. Di sini juga nggak ada batang yang abu-abu. Sebenarnya nggak jelas ini soal. Tapi kita bisa lihat bahwa jarak dari jumlah produksi berarti itu modalnya dengan jumlah penjualan itu
sebenarnya rugi semua ya. Itu ada jarak mana yang paling panjang jaraknya gitu ya, aman banget.